Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Oke, hari ini kita akan belajar PJJ PJOK mengenai bahaya merokok, miras, dan nafza. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama memahami bahaya rokok, yang kedua memahami bahaya miras, dan yang ketiga memahami bahaya nafsa. Oke anak-anak, silahkan keluarkan buku catatan kalian dan perhatikan penjelasan Pak Guru secara seksama agar anak-anak dapat mendapat ilmu yang bermanfaat, serta Pak Guru akan meletakkan tugas-tugas di sela-sela video. Yang pertama adalah bahaya merokok. Anak-anak, perilaku hidup bersih dan sehat yang menjadi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat, salah satunya adalah tidak ada anggota keluarga yang merokok. Ya. Setiap kali menghirup asap rokok, entah sengaja atau tidak sengaja, berarti juga menghisap lebih dari 4.000 macam racun masuk ke dalam tubuh. Karena itulah merokok sama saja dengan memasukkan racun-racun tadi ke dalam rongga mulut dan tentunya paru-paru. Jadi merokok itu ada dua ya. Perokok pasif dan perokok aktif. Kalau perokok pasif itu seperti orang-orang yang tidak merokok, ya kan? Contohnya Pak Guru ini tidak merokok, jadi Pak Guru termasuk perokok pasif. Loh kok bisa gitu Pak? Ya. Jadi perokok pasif itu mendapatkan asap dari yang perokok itu. Asap dari perokok itu masuk ke tubuh kita. Ya, itu namanya perokok pasif. Sejatinya kita tidak merokok, tapi kita bisa merasakan dampak dari orang yang merokok. Sedangkan perokok aktif yaitu orang yang aktif merokok. Ya, misalnya dia beli rokok terus untuk dirokok, itu namanya perokok aktif ya. Cara gampangnya gitu ya anak-anak ya. Ya, jadi kita sebagai anak muda itu diusahakan jangan merokok. Pak, ayah saya, kakak saya merokok Pak. Ya udah, kalau ayah dan kakak merokok, ya kalian jangan ikut-ikutan merokok. Oke? Nah, yang kedua bahaya miras. Miras itu singkatan dari minuman keras ya anak-anak ya. Jadi minuman keras itu banyak sekali dampak buruknya. Jadi miras ini adalah minuman yang mengandung alkohol atau etanol, kan? Banyak sekali dampak buruknya. Yang pertama bisa merusak hati, kan? Hati itu fungsinya untuk apa? Ada yang tahu nggak fungsi dari hati? Tentunya hati itu berfungsi untuk menetralisir racun dari dalam darah, ya. Selain itu juga hati itu berfungsi untuk metabolisme kolesterol dan memproduksi protein yang berguna untuk proses pembekuan darah. Jadi kalau hatinya rusak, maka proses-proses itu akan terganggu anak-anak. Ya, Pak, kalau terganggu gimana Pak? Ya nanti bisa penumpukan lemak di hati, sirosis, hepatitis, ya itu banyak sekali ya bahayanya dari mengkonsumsi yang namanya minuman keras, ya kan? Nah, Pak Guru pernah melihat di berita dan teman Pak Guru itu pernah ya, dia itu mengkonsumsi minuman beralkohol, dia naik motor dan kecelakaan terus langsung meninggal di tempat. Karena apa? Mengendara saat mengkonsumsi alkohol itu berbahaya. Kita tidak bisa konsentrasi terganggu. Tadinya melihat pohon satu jadi pohonnya 5. Nah, itu kan pandangannya jadi terganggu. Jadi anak-anak ya, kita harus bisa menghindari ya, jangan sampai kita mengkonsumsi alkohol itu. Nah,
terutama untuk anak yang masih berkembang ya. Alkohol ini dapat merusak fungsi otak, ya kan? Bisa menurun kualitas otaknya, jadi males mau mikir bekerja itu males, ya kan? Ngopo sih tugas-tugas, ngopo sih males. Nah itu jangan ya. Terus bisa meningkatkan resiko terkena penyakit jantung dan penyakit kanker, ya kan? Sangat berbahaya sekali anak-anak ya. Selanjutnya ada bahaya nafsa ya. Nafsa ini apa Pak Guru? Nafsa itu ya bisa diartikan sebagai narkotika, psikotropika dan zat adiktif ya. Jadi nafsa ini bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, perasaan dan perilaku seseorang yang mengkonsumsinya ya. Jadi kalau mengkonsumsi nafsa ini bisa menimbulkan ketergantungan ya. Jadi anak-anak biasanya terutama di kota besar, contohnya kota Semarang ini, tentunya kita itu bergaul dengan banyak sekali orang ya. Jadi kita harus pintar-pintar bergaul, pintar-pintar memilih teman, pintar-pintar memilih tempat nongkrong ya. Jadi karena banyak sekali teman-teman yang memberi pengaruh yang buruk, contohnya mengkonsumsi nafsa ini anak-anak. Banyak ya yang berita-berita yang beredar karena ketagihan narkotika ya, sampai mencuri uang orang tua, membuat kriminal, pokoknya melakukan kegiatan-kegiatan yang buruk, dan efeknya ini tidak di diri kita tapi di lingkungan sekitar tuh juga mendapatkan efek. Contohnya keluarga, ya kan? Pasti yang akan merasa terganggu. Kita atau orang yang mengkonsumsi nafsa itu fisiknya pasti buruk ya. Badannya jadi kurus ya, merenung, ya kan? Gampang marah, misalnya seperti itu. Kalau tidak dituruti itu marah, ya kan? Jadi kita itu harus berupaya untuk terhindar dari penyalahgunaan zat adiktif ini anak-anak ya. Siapa yang bisa mencegah Pak? Yang bisa mencegah itu banyak, terutama diri sendiri ya. Peran keluarga, masyarakat, pemerintah itu semuanya harus saling bahu-membahu ya. Dan terutama pribadi masing-masing. Ini tidak baik untuk tubuh ya. Jadi kalau kalian masih anak-anak, jadi setiap orang tua atau bapak ibu kalian itu memiliki tanggung jawab membimbing anak-anaknya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan ya. Karena kalau takwa atau kita berbakti kepada Tuhan, ya kan, ini menjadi perisai ampuh untuk membentengi diri kita dari berbagai macam pengaruh negatif di sekitar atau di dalam masyarakat. Ya, tugas untuk anak-anak hari ini, silahkan anak-anak membuat poster ya, diwarnai dengan bagus ya kan, ukuran kertas A3 ya, membuat poster ukuran kertas A3, milih salah satu, terserah mau membuat poster tentang bahaya nafsa atau bahaya mengkonsumsi minuman keras ataupun bahaya merokok. Pilih salah satu anak-anak ya. Cukup sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat PJJ PJOK.